Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Prodi PG PAUD Universitas Terbuka, Ibu Dr. Mukti Amini MPD. Yang kami hormati Penasehat Forum Mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka, Ibu Windy Dewi Anggita SPD. Yang kami hormati Ketua Forum Mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka, Ibu Handayani Novaria. Yang kami hormati seluruh kepengurusan Forum Mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka dan semua peserta Zoom yang kami sayangi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya pada hari ini Jumat 1 Oktober 2021 kita dapat hadir dalam acara launching dan pengenalan Forum Mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka tahun 2021-2022. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaatnya di akhir nanti. Dan perkenankan saya, Yulika Lestari, selaku moderator yang insya Allah akan memandu acara hari ini sampai selesai. Baiklah, sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang insya Allah akan dipimpin oleh saudara kita, Rofika Dianasari. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Prodi PG PAUD Universitas Terbuka, Ibu Dr. Mukti Amini MPD. Selanjutnya, perkenalan kepengurusan Forum Mahasiswa PG PAUD UT yang insya Allah akan diwakili oleh Ketua kita, Ibu Handayani Novaria. Dan selanjutnya, sumbang saran oleh seluruh peserta Zoom. Dan yang terakhir, penutup atau doa yang insya Allah akan dihalifai oleh Ibu Fatria Agustina. Baiklah, kita akan menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Rofika Dianasari. Kepada Rofika Dianasari, kami persilahkan. Terima kasih, Bunda Yulika. Mari teman-teman semuanya, kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Rayanya ya. Aku berdiri dari Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah Indonesia, hidupku, Bagaimana cara mengatasi masalah? Oke, terima kasih. Selanjutnya, kata sambutan
dari Kepala Prodi PG PAUD Universitas Terbuka. Kepada Ibu Dr. Mukti Amini MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk di Indonesia bagian timur. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman mahasiswa semuanya ya yang bisa bergabung sore ini. Kami para dosen Prodi PAUD juga sedang berkumpul beberapa teman di sini di UT Pusat. Ya, kami sedang melakukan suatu pekerjaan rutin kami ya. Saya mau izin share screen sebentar. Oke, terlihat ya. Apa yang saya share ini sebetulnya sudah jadi materi pada waktu kita ngopi kemarin, jadi saya tidak akan bahas terlalu banyak. Kali ini barangkali kita mengenal lebih dekat secara personal ya dengan beberapa teman yang ada di Prodi PAUD. Nanti bukan hanya saya saja yang bergabung di acara ini, nanti banyak teman-teman yang lain. Saya akan lihat dari daftar hadirnya sebentar. Ini kalau share jadi nggak kelihatan. Nah, harus begini. Yang sudah hadir hari ini ada Bu, sebentar, harus lihat absen nih. Boleh dibuka kameranya ya? Ibu Mutiara? Bu Mutiara boleh di spotlight atau saya inikan saja. Jadi karena ini kita mau lihat ini, saya stop aja share screen-nya supaya bisa langsung kelihatan. Silakan Bu Mutiara, yang mana Bu Mutiara? Boleh di spotlight Ibu Halimah. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Mutiara. Saya salah satu dosen PG PAUD di UT. Ya, Bu Mutiara. Selamat sore, Ibu. Ya. Ada juga Ibu Heri, Ibu Budi Hermaini di samping Ibu Mutiara. Nah, kami sedang berkumpul sebetulnya di sini ya. Ini yang di UT Pusat. Thomasnya katanya. Selamat sore teman-teman semua, selamat malam juga. Ketemu kita di sini, saya dosen PG PAUD UT. Biasa dipanggil Bu Heri. Selamat sore Bu Heri. Salam kenal. Selamat sore. Salam kenal. Salam kenal Ibu. Ada juga dengan Ibu Sri Tatminingsih. Dipersilahkan. Ada ya, habis ini Pak Muman. Bu Tatmi? Nah, ini Bu Tatmi. Gantian namanya. Namanya bukan Mutiara Maktaya, tapi namanya Bu Tatminingsih. Beliau juga salah satu dokter di PG PAUD. Silahkan Bu Tatmi menyapa. Ya, halo mahasiswa semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal semuanya. Kenal juga Bu. Ya, mungkin pernah lihat nama saya di modul. Nama saya, bukan saya. Namanya aja. Namanya saja di modul. Sri Tatminingsih ya. Beberapa kami di UT Pusat memang juga menjadi penulis modul ya. Ada pembelajaran terpadu, mungkin pernah dapat mata kuliah pengelolaan, itu ada nama saya, ada nama Bu Tatmi, ada juga nama Bu Siti Aisyah. Bu Siti Aisyah sudah bergabung. Nah, beliau-beliau ini juga salah satu penulis modul ya. Selanjutnya ada Bapak Muman, dipersilahkan. Kok suaranya nggak masuk Pak Muman? Pak Muman. Nah, itu dia Pak Muman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Selamat malam untuk Indonesia bagian timur. Saya Muman Hendra Budiman di UT Pusat, ya di PG PAUD juga. Tolong dilihat. Oke, Salam kenal, cukup sekian Pak. aja. Ya, salam kenal semuanya. Salam kenal Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Semangat. Bapak, terima kasih.
Semangat. Kalau mau sehat dekat-dekat Pak Muman, karena Pak Muman ini pengampu mata kuliah metode pengembangan fisik dan bermain ya. Memang beliau dulu S1-nya pendidikan olahraga, jadi cocok lah ya. Betul. Oke, makasih Pak Muman. Ada Ya, Bung Adi, sama-sama. meskipun Bung Adi kayaknya nggak setel video ya, tapi tidak apa-apa, silakan Bung Adi perkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Benar, saya juga dosen PAUD. Salam kenal untuk teman-teman di wilayah bagian timur, tengah, dan barat. Benar ya Bu Wifi? Ada suara nggak? Tidak, Bu Wifi. Tidak. Ya, oke, ada Bung Adi sudah bergabung ya. Kalau untuk, nah ini jadi teman-teman di UT itu dosennya tidak hanya ada yang di pusat, tapi juga ada yang di daerah. Nah ini saya nggak tahu nih siapa yang bergabung di daerah. Mungkin kalau belum bisa saya sebutkan namanya, silahkan ya. Saya hadir gitu, karena ini lumayan banyak. Ada siapa? Mungkin Bu Titik Setiawati atau siapa? Bu Hadikoto Lulu hadir? Belum ya? Oke, tidak apa-apa. Jadi posisinya, siapa yang hadir? Halo, Ibu siapa? Bu Iswati hadir. Oh, Bu Iswati. Silakan Bu di Iswati. Jember. Oh, silakan. Kenalan. Bu Iswati. Nah, itu beliau. Bu Iswati ada di Surabaya, nggih? Di Jember, Ibu. Ya. Oh, Jember salah. Nah, jadi dekat soalnya Jember Surabaya. Salam Ibu kenal Iswati untuk ini teman-teman mahasiswa PAUD ya. Kami ada di Ya. UT Jember. Bu Iswati ini dosen kita juga, tapi beliau sehari-harinya ada di UBBJJ Jember. Ada juga Ibu Stefani, saya lihat. Silahkan Ibu Stefani. Selamat Masih sore bisa. Bu, salam kenal Bu. Silahkan Bu Stefani. Ada. Halo, silahkan Bu Stefani. Hilang? Oke, sambil menunggu Bu Stefani, mungkin jaringan Bu Siti Aisyah dulu, silahkan dari UT Pusat, meskipun sedang tidak sedang WFH ya, mungkin. Silahkan Bu Lilis. Ya, salam kenal semuanya. Ya, terima kasih Bu Mukti. Tidak ada gambarnya ya? Apa belum di spotlight? Oke. Nggak kelihatan Ya. saya. Salam kenal semuanya. Salam Saya kenal Bu Aisyah Lilis. dari PG PAUD Pusat. Terima kasih. Bu, selamat sore. Ya, Bu Siti Aisyah juga sama, beliau salah satu penulis modul-modul di PAUD ya. Nanti silahkan namanya. Ada juga Bapak yang agak jauh di Makassar, Bapak Nurdin. Tadi saya lihat sudah bergabung. Silahkan Pak Nurdin menyapa teman-teman mahasiswa. Pak Nurdin. Wah, kayaknya mungkin soal jaringan. Oke, nanti yang lainnya menyusul ya. Jadi semuanya itu dosen-dosen di PG PAUD UT itu semuanya ada 35 ya. Tidak semua UBJJC ada dosen PAUD-nya, tapi kami semua juga ya berbagi ya. Kalau ada masalah mahasiswa atau misalnya ada pelayanan apa ya kami berbagi gitu ya. Nah, kali ini kita akan kalau dikatakan launching mungkin tidak ya, kita lebih kepada kenalan saja ya teman-teman. Jadi selama ini kan teman-teman sudah aktif, saya lihat itu riuh sekali, meriah sekali itu grup Telegramnya. Bagus sih ya isinya, ada yang mau daftar nggak ngerti caranya gimana, daftar sudah ini kesediaan tutornya bagaimana ngisinya, ada yang bantuin ya, saling membantu itu sudah satu spirit yang bagus. Nah sekarang juga kita bisa saling kenalan, semoga ini juga menjadi tali silaturahmi gitu ya. Tetapi karakternya karena memang di PG PAUD ini kita mahasiswanya kan banyak banget. Kalau dibikin nasional nanti jadi takutnya juga nggak cukup itu Telegram kan. Telegram kan juga ada batasnya ya. Cuma berapa? Kalau tidak salah 1000. Nah nanti alangkah baiknya nanti dibikin oleh Mbak Handayani dan teman-teman yang menjadi admin ya atau sekarang menjadi pengurus, silakan ada forumnya nggak apa-apa ya, grup Telegram kita dibentuk namanya menjadi for PAUD itu oke banget
kita punya IG segala macam untuk komunikasi oke banget. Tapi lebih baik lagi nanti dipikirkan juga bagaimana supaya ada kayak semacam perwakilan per zona, perwakilan per UPBJJ. Kan di sini juga dosanya macam-macam gitu ya. Ada yang dari Jember, ada yang dari Makassar, ada juga yang dari Majene dan sebagainya. Nah, kalau kita punya perwakilan di tiap UBJJ itu lebih mudah. Kalau tidak bisa per UBJJ yang paling tidak ya berdekatan, misalnya Majene dengan Makassar gitu ya, itu bisa jadi satu, oke lah, enggak apa-apa. Mungkin Majenenya sedikit, mahasiswa PAUD-nya bergabung dengan Makassar. Tapi kalau yang daerah Jawa, saya rasa setiap UPBJJ pasti banyak ya. Nah, misalnya di daerah yang saya tahu Maluku itu jauh banget, mahasiswanya nggak ada yang di Ambon. Nah, mungkin nanti bergabung dengan yang Ternate itu bisa saja. Tetapi zona-zona seperti ini diharapkan nanti akan menjadi apa ya istilahnya, kalau kita ada informasi jadi cepat, oh lewat perwakilan zonanya nanti disebarkan ininya apa, oh ada batas akhir apa nih misalnya registrasi. Gitu ya. Oh batas akhir mengupload THE. Wah, informasinya akan cepat lewat WhatsApp atau tele. Kita selama ini kenapa menggunakan tele? Saya juga kemarin menyarankan kepada Mbak Handayani semester lalu tele karena jumlah pesertanya bisa lebih banyak. Itu sih dari kami dan kami sangat senang sekali ya kami kalau sebetulnya kita sama-sama orang tua ya, karena ini kan mahasiswa PAUD kan rata-rata sudah mengajar ya. Ada yang masih gadis, ada yang sudah menikah, tetapi kita semua sudah dewasa, jadi kami bukan orang tua dengan anak, kita teman lah ya. Kami mencoba menemani gitu ya. Kalau ada masalah ya kami coba bantu, ada apa nanti di tengah lapangan kami bantu sebisanya ya dengan komunikasi yang ada lewat tele itu gitu ya, atau lewat nanti perwakilannya. Kan nggak mungkin juga kan, maksudnya begini, dengan adanya forum ini, dengan adanya grup ini nanti misalnya ada masalah apa itu bisa disaring lewat koordinator gitu. Kalau semuanya japri ke saya misalnya, pusing dong saya gitu ya. Waduh 1000 mahasiswa, saya gimana balesnya gitu ya. Tetapi kalau dari koordinator mungkin sudah, dan saya lihat bagus banget sih selama ini yang di tele itu yang senior bantu jawab gitu ya. Saya belum sempat jawab sudah dijawab duluan oleh siapa gitu. Yang baru semester 1 sudah dibantu oleh kakak kelasnya. Nah, ini bagus. Suasana seperti ini yang kita inginkan terus terbangun. Nanti yang memang tidak terjawab, yang memang kira-kira aduh kebijakan untuk TAP semester depan seperti apa atau tanggalnya mau bertanggal berapa, itu boleh nanya ke saya secara perwakilan gitu ya. Jangan semuanya nanya. Kalau semuanya nanya juga saya puyeng jawabnya. Ya? Oke. Jadi itu kalau dari kami tidak ada tidak ada hal yang lebih menyenangkan, kami senang saja. Suaranya kayaknya noise Bu. 5 ya. Sangat senang dengan adanya forum komunikasi ini ya. Kita tujuannya adalah untuk sama-sama biar teman-teman itu dimudahkan dalam belajar gitu ya. Ada halangan-halangan yang sifatnya bisa kita bantu, tapi tentunya secara prosedural ya. Kita tetap mencari cara yang memang sesuai prosedur ya. Kita tidak mungkin mencari cara yang aneh-aneh, tidak gitu ya. Artinya kalau ada kekurangan info ini itu, nah itu biasanya Mbak Handayani dan teman-teman sudah cepat sekali untuk segera mengambil ya, cepat sekali. Kadang-kadang saya belum tahu infonya malah Mbak Ani ini udah tahu duluan, tahu-tahu sudah detail. Ini udah tahu ya, itu bagus gitu ya. Itu yang bisa dipertahankan sehingga teman-teman yang lain juga nggak ketinggalan info gitu ya. Itu kita berharapnya seperti itu karena kita memahami tidak semua orang rajin buka ini kan laman IG atau apalagi website UT itu kan nggak semuanya rajin, tapi pengurus-pengurusnya ini yang sudah merelakan diri untuk rajin silahkan. Nah, itu perkenalan dari kami yang ada di sini. Nah, selanjutnya waktunya saya serahkan kepada Mbak Handayani dan tim. Silahkan ya. Ini sebagai perkenalan pertama saja. Nanti untuk selanjutnya misalnya mau perwakilan per UBBJ-nya siapa saja, nanti mungkin bisa secara teknis bisa diteruskan di tele yang seperti biasa ya. Kalau enggak ya beberapa zona jadi satu dulu, beberapa UBJ jadi satu gitu. Kalau belum bisa per UBBJ. Silahkan. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Dr. Mukti Amini MPD atas pengarahan, masukannya, karena kami memang masih perlu banyak dibimbing Bu, karena kami masih baru, masih kepengurusan banyak yang belum paham Bu. Yulika semester berapa? 4 Ibu baru. Oh semester 4, bagus ya, nggak apa-apa, masih panjang perjalanan tapi semangat. Oke. Iya Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya
yaitu perkenalan kepengurusan Forum Mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka yang dalam hal ini akan disampaikan oleh ketua kita yaitu Ibu Handayani Novaria. Kepada Ibu Handayani Novaria, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman semuanya mungkin ada yang kenal ya sudah dengan saya. Mungkin juga ada yang maba atau dari PBJJ lain juga belum kenal. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Handayani Novaria, mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka UPBJJ Palembang, Pokja IT2 semester 8. Sebenarnya mungkin ada ya teman-teman bilang, oh Kak Handayani kok maruk banget ya sudah jadi admin aktif, admin UT Palembang, admin PG PAUD, mau jadi ketua forum juga. Sebenarnya ini kita baru mau bentuk forum mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka. Kemarin itu udah jangan diambil lagi. Tapi ya karena ini kan baru namanya perkenalan forum ya. Untuk forum PAUD Universitas Terbuka itu ya sebagai koordinasi pelaksanaan kegiatan mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka. Tujuan kami bikin forum, ya kita tahu ya dari semua mahasiswa Universitas Terbuka yang pendas, ya khususnya PG PAUD atau PGSD lah ya, itu kan kebanyakan ibu-ibu atau meskipun masih muda, tapi fokusnya ke satu, seperti kata Bu Mukti tadi, info di tele itu cepat dibanding Pokjar atau UPBJJ mereka dapat. Karena mahasiswa tuh nggak mau cari info kan, makanya kita sengaja bikin bentuk forum mahasiswa PG PAUD khusus PG PAUD kan. Jadi semua mahasiswa itu nggak ketinggalan info. Pengen kami per UPBJJ, tapi untuk saat ini untuk gabungan dulu karena kita belum terbentuk yang namanya per UPBJJ. Untuk Bu Mukti nanti kami usahakan bentuk per UPBJJ nanti. Untuk kepengurusannya ini sebenarnya belum Bu Mukti untuk semua UPBJJ. Kalau dari kepengurusan yang baru kemarin, kita mungkin juga tidak bilang ke pengurusan Mbak Handayani ya, jadi lebih kepada apa ya, semacam perwakilan ya? apa atau ya. Kalau kepengurusan kan takutnya kayaknya formal banget ya, jadi ya ya anggap aja ini grup arisan ibu-ibu ibu-ibu PG PAUD, jadi ada perwakilan mana gitu. Oh iya, nanti kita perwakilan per UPBJJ ya. Tujuan kegiatan ini ingin mengajak mahasiswa PG PAUD itu bergabung dengan forum PG PAUD. Itu kalau bisa per UPBJJ bisa japri ke saya, nanti saya perwakilan dari Palembang bentuk forum PG PAUD mahasiswa. PG ini apa tuh untuk misalnya Jember atau yang paling Jakarta atau Aceh gitu kan. Seperti itu Bu ya. Dan nanti kegiatannya itu bisa di bawah UPBJJ juga. Jadi nanti kan kami itu selama ini juga kerjasama ya dengan UPBJJ. Di sana kan ada bagian layanan belajar dan sebagainya. Kita bisa meminta bantuan juga. Maksudnya kalau ada pembinaan segala macam tidak harus ke pusat gitu ya. Kan dosen PAUD juga tadi ada di berbagai daerah gitu ya. Jadi kita nanti bisa memberdayakan teman-temannya di daerah juga untuk pembimbingan. Oke. Jadi untuk sekarang belum ya Bu untuk memperkenalkan pengurus-pengurusnya karena ini baru perkenalan yang namanya forum. Dikenalin jadi aku pulang ya. Ya. Mau dibantu share yang kemarin yang PPT? Ya boleh Bu. Oh, Mbak Halimah. Kalau misalnya bicara saja seperti ceramah. Halimah silahkan di share yang PPT-nya Handayani. Bu Mukti, boleh saya menyampaikan sesuatu? Oh ya silakan Ibu Lilis. Ya, Mbak, saya Bu Aisyah, tadi dari PG PAUD Pusat, ingin menyampaikan begini, bahwa kalau secara formal, organisasi kemahasiswaan itu tidak ada, ya secara formal. Karena kalau secara formal itu kan ada aturan formalnya, ada susunan kepengurusan secara formal, ada seperti aturan keputusan secara tertulis. Nah di UT itu
organisasi kemahasiswaan yang seperti itu tuh tidak ada. Gitu. Nah, kami ini sekarang sedang menyiapkan suatu aturan berupa SK Rektor untuk mewadahi teman-teman ini dalam bentuk yang disebut Ormawa, organisasi kemahasiswaan. Nah, sampai SK Rektor itu belum keluar, ya mohon jangan dulu membuat organisasi yang formal, karena kita tidak tahu kan, belum tahu ya SK Rektornya itu masih digodok. Jadi saran saya ini tuh organisasi kayak forum komunikasi aja, tapi bersifat informal. Karena kalau yang formal memang harus ada aturan secara formal juga, ya. Mungkin itu ya, Bu Mukti dan teman-teman, semangat berkomunikasi, saling membantu itu sangat kami hargai. Memang itu yang tujuan kita untuk berkumpul kan ya, tapi jangan dibuat secara formal, ya. Itu saja ya Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini ya teman-teman ya. Forum Mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka. Ini ya seperti kata Ibu tadi, Ibu dosen kita tadi, sebenarnya bukan forum formal. Ya kita mengadakan forum ini ya supaya bisa saling berbagi satu sama lain. Ya kalau forum formal ini masih informal ya. Lanjut Bu. Ini forum Forum Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Terbuka itu sebagai koordinasi kegiatan mahasiswa PG PAUD. Jadi kita itu kan untuk kegiatan mahasiswa kita ya dari registrasi sampai kita cetak nilai ya, kebanyakan mahasiswa ini kan belum bisa mandiri. Jadi forum ini ya bisa saling untuk sharing, berbagi, ya dari mahasiswa untuk mahasiswa, seperti itu maksudnya. Ya Bu. Izin Bu bertanya. Ya Pak, ya silakan. Mohon maaf Bu, forum ini khusus untuk PG PAUD untuk secara menyeluruh ataukah ada batasan-batasannya? Itu saja Bu, terima kasih. Ya, forum ini sebenarnya kami buat khusus mahasiswa PG PAUD ya, bukan seperti forum formal seperti universitas lain. Ada organisasi bukan, itu forum wadah untuk kita berbagi pendapat, inspirasi atau minat bakat mahasiswa. Dan juga kalau misalnya mahasiswa ini kebanyakan ada grup Telegram, ada grup WA, itu juga masih nggak masuk di grup. Dan masih japrik ya ke saya ya, kalau misalnya info, Bu Handayani ini bagaimana, ada juga yang ketinggalan info, sudah semester 9 tapi nggak ikut TAP. Makanya saya bersedia menjadi ketua forum, itu dengan tujuan supaya mahasiswa ini, mahasiswa PG PAUD semuanya, tahu info itu dapatnya lebih cepat. Jadi kan nggak ketinggalan info dan lulusannya juga nggak tertunda. Kebanyakan Bu Mukti yang japrik itu sudah semester 14 tapi belum lagi ikut TAP itu belum. Itu aja Pak. Terima kasih Bu. Ya dilanjut Ya, lagi Bu. Oke. Ya Bu. Ini ya tujuan seperti saya bilang tadi, tujuan kita Forum PAUD ini forum PG PAUD Universitas Terbuka dari segi akademik, semua mahasiswa PG PAUD lulus tepat waktu dengan nilai yang sangat memuaskan. Saya yakin semua mahasiswa, bukan hanya PG PAUD, tapi seluruh mahasiswa universitas sama tujuannya seperti itu. Karena di Pendas, saya sudah bilang tadi kan di Pendas ini mayoritas hanya fokus di satu info. Seperti saya sebelum jadi admin, saya hanya fokus di Pokjar infonya. Jadi kalau misalnya Pokjar belum kasih info ya saya nunggu. Ya kan kalau misalnya kita ada forum, kami ya kita saling membimbing atau saling membantu ya untuk mahasiswa itu menjadi mandiri.
ya menjadi aktif dan paham dengan IT, karena universitas terbuka kan kita tahu itu semuanya serba berbasis online. Kalau dari segi kegiatan, ya untuk forum kita sendiri itu sebagai tempat yang pas untuk mencurahkan gagasan, aspirasi, pendapat, bahkan dapat digunakan sebagai media mengembangkan bakat. Soalnya banyak ya mahasiswa PG PAUD ini kan bakatnya ya mungkin nggak tersalurkan. Jadi kita adakan forum, ya forumnya itu kan dari mahasiswa untuk mahasiswa juga. Jadi kita berbagi di grup, misalnya Bu, saya ingin ikut, misalnya ada kegiatan apa kan, misalnya kegiatan, kalau TK kan kebanyakan dongeng atau gimana ya, ya kita di forum itu sesama mahasiswa ya kita belajar. Seperti itu Bu ya. Kondek tinggi, tekure. Jadi forum Boya hasil segala buat Andi suara lah. Di forum mahasiswa ini jelas ya kalau kita gabung di Telegram, di IG atau di WA kan mendapat teman baru, tetapi juga tidak mendapatkan teman baru saja, tapi juga bisa sharing wawasan, belajar bersama, berbagi ilmu pendidikan. Tapi dengan syarat kalau di grup WA itu jangan berbagi soal UAS atau saling, ya namanya saling contekan lah. Itu aja. Ya Bu, visi misinya. Izin bertanya lagi, Bu. Iya Pak, silakan. Sorry, banyak bertanya ini. Tidak apa-apa, Ini Bu, Pak. kebetulan kan saya ini sebagai pengelola sekaligus ke sekolah juga di PAUD, makanya saya ambil jurusan PAUD, PG PAUD ini kan untuk supaya bisa linear gitu Bu ya. Iya Pak. Enggak, bahan-bahan yang bisa kita terapkan atau kita salurkan ke anak-anak siswa, karena sementara ini modul yang kita diberikan aja bentuknya kita aja enggak begitu mengerti Bu ya. Jadi kan mungkin itu yang akan kita sampaikan ke peserta didik kita yang masih di bawah apa ya, kita bilang masih 0 sampai 6 tahun ya. Nah, materi yang bisa kita ini di grup forum ini supaya bisa kita terapkan untuk bisa kita aplikasikan ke siswa peserta didik, karena saya sudah bergelut di PAUD ini Bu. Itu aja mungkin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Ya benar Pak itu. Nanti kita bisa ya dari forum ini kita bisa adakan kegiatan ya Pak, misalnya saling berbagi, sharing bagaimana sih kita supaya bikin siswa di kelas itu ngerasa nyaman di kelas, bagaimana kita bisa menyampaikan materi, membuat siswa itu ya gimana Pak ya bisa, ya namanya kita kan belajar sambil bermain di PAUD. Jadi kalau misalnya itu makanya kami di acara ini kami hanya memperkenalkan forum. Berharap semua mahasiswa PG PAUD bergabung di forum PG PAUD UT ini Pak. Jadi untuk kegiatan selanjutnya ya kita bisa buat ya kegiatan untuk ya bermacam-macam materinya Pak nanti. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu, terima kasih banyak juga. Ya jangan lupa gabung ya Pak, soalnya ada Telegramnya, ada grup WA-nya. Itu mana anunya Bu? Linknya mungkin bisa kita dikirimin biar kita bisa gabung untuk sharing nanti di sana. Oke, nanti dikirim ya Pak. Oke Bu, makasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Mari, Assalamualaikum. Oke, selanjutnya visi misinya ya teman-teman ya. Visi misi kita menjadikan forum mahasiswa PG PAUD UT sebagai forum yang berkontribusi aktif dengan menjunjung tinggi moralitas dan kekeluargaan ya. Seperti selama ini kan Telegram kita sudah berjalan, kita saling bantu, misalnya meskipun saya adminnya, tapi saya lihat banyak teman-teman sudah yang saat yang bertanya langsung jawab, itu kan sudah kekeluargaannya sudah tertanam.
Kalau misinya menjadikan Audit ini sebagai wadah aspirasi mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka seperti Bapak tadi kasih saran kan. Jadi kita bisa ngadain kegiatan dari mahasiswa untuk mahasiswa ya untuk kita terapkan di kelas kita masing-masing. Bukan kelas di PG PAUD tapi kelas di tempat kita ngajar ya di TK taman kanak-kanak atau kita ngajar. Kelasnya menjadikan Audit sebagai sarana memvalidasi dan potensi minat bakat mahasiswa. Nah, minat bakat itu Bu, ini teman-temannya misalnya seperti tadi teman-teman ada yang seperti dia bakatnya di bagian apa menggambar, mewarnai. Nanti kan bisa kita sharing seperti selama ini di forum WA ya, di WA group. Kalau Telegram saya kayaknya nggak ada yang nge-share itu. Itu bisa berbagi seperti apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu banyak yang bagi nge-share itu sesuai dengan kadang gambaran atau semua cerita itu dibagi bukan lihat di Google tapi itu punya mereka sendiri, punya mahasiswa sendiri. Itu aja Bu Mukti, kalau misalnya perkenalan ini hanya pertama kita perkenalan dulu ya forum. Dan saya berharap semua mahasiswa PG PAUD di UT itu bergabung di forum kita, bukan forum resmi seperti tadi ya, ini forum informal. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Handayani Novaria atas penjelasannya tentang forum mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka ini. Selanjutnya yaitu sumbang saran untuk kepada seluruh peserta atau ibu dosen-dosen kita yang terhormat untuk memberi saran dan masukan untuk forum ini. Boleh dipersilahkan. Atau yang mau bertanya boleh. Izin bertanya, Bu. Ya. Apakah ini di... Maaf, boleh di nama sama UPBJJ-nya, Mbak? Ini sinyalnya nggak mendukung, Bu. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Sebutin aja nama sama UPBJJ-nya biar lebih kenal. Ya, nama saya Baiti Jimiarti. Halo? Iya. Saya mau bertanya, Bu, apakah ini ada absennya ya? Daftar hadir Ini Bu, maksudnya. mana orang? Kegiatannya ada daftar hadir nggak, Bu? Daftar hadirnya sedang dibuatkan ya oleh admin, tunggu ya, sebentar lagi. Oh ya, terima kasih, Bu. Tunggu aja sebentar. Izin bertanya Bu. Iya, boleh. Untuk Ibu Mukti dan Ibu Handayani Novaria boleh untuk membantu yang bertanya, Mbak Bu ya. Silakan Pak. Sorry, Bu. Kan forum ini katanya tadi informal ya. Maksudnya kan tidak secara resmi, berarti begitu maksudnya Bu ya, informal. Terus kalaupun misalkan kita tidak mengikuti forum ini, tidak berpengaruh ke nilai kita nanti kan? Tidak ada pengaruhnya kan, kita memang niatnya saling bantu ya, saling bantu aja. Oh. Masa kalau nggak ikut terus nilainya jelek. Oh, kirain ke sana nanti arahnya. Makanya tadi kita sibuk tanya-tanya ke teman, ini apa linknya, kok kita nggak tahu ini, Dok. Saya mau ikut juga forum ini, kita bilang gitu. Tanya-tanya di grup PG PAUD tadi sama teman-teman. Ya, tapi sepanjang pengamatan saya selama ini bermanfaat untuk bagi info. Sekali penambahan wawasan. Banyak pantau terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baiklah, ada yang lain mau yang ingin memberi saran atau masukan? Bertanya Kak. Iya boleh. Kalau ada gangguan dari membuat akun gimana ya Kak ya? Maaf suaranya putus-putus Mbak. Oh iya. Kalau ada gangguan waktu pembuatan akun tuh gimana ya Kak ya? Akun kayak e-kampus gitu loh Kak. Mbak Handayani,
bisa tolong bantu? Maaf Mbak, mungkin kalau e-kampus bisa minta tolong sama Bu Mukti ya. Bu, saya juga e-kampus sudah semester 8 ini login juga sampai sekarang belum bisa Bu. Makanya saya tidak bisa bantu mahasiswa lain kalau urusan e-kampus. Kalau SIA, Python, praktek atau LMS saya bisa bantu. Mungkin Bu Mukti bisa bantu jawab Bu. Ya, untuk e-kampus itu memang sebenarnya setiap mahasiswa itu punya hak ya, punya akun e-kampus. Cuma memang harus diaktifkan dari awal. Nah, nanti kalau memang ada yang kesulitan, dituliskan saja di grup itu atau lewat Mbak Handayani ya, nanti di list NIM-nya berapa, berapa, UPJJ dibikin rekap. Nah, jadi saya sekalian lapornya ke bagian apa tuh namanya IT-nya gitu. Jadi biar ini kok kesulitan kenapa gitu, nanti biar dilihat masalahnya apa. Tapi kalau satu kan ribet tuh. Nanti di data saja detailnya siapa sih yang pengen punya akun e-kampus tapi belum aktif. Kenapa sih punya akun e-kampus? Akun e-kampus itu manfaatnya banyak buat teman-teman. Pertama, kita tahu e-kampus itu kan basisnya Microsoft ya. Nah, Microsoft itu kan yang menguasai seluruh Microsoft Office di komputer kita, ya Word, Excel, PowerPoint, terus apalagi yang sering kita pakai kan itu ya, termasuk juga nanti yang dipakai untuk web tuh Microsoft Teams segala macam. Nah itu kalau akun e-kampusnya aktif itu bebas diakses, jadi di komputer kita itu nggak perlu install bajakan, apalagi beli bajakan gitu ya, bajakan untuk Word gitu ya, bajakan Microsoft Office, udah otomatis kita punya akun e-kampus. Selama kita jadi mahasiswa UT, kita berhak dapat aplikasi program-program itu sudah masuk di e-kampus kita, sampai dengan stream, sama macam-macam ya. Kemarin tuh dicoba buka lagi tuh nggak bisa itu Kak. Susah. Jadi caranya nanti silakan lapor saja kepada Mbak Handayani. Nanti Mbak Handayani dan teman-teman yang akan merekap, dibikin tabel saja ya, misalnya NIM, nama, terus BJJ mana gitu ya, prodi apa. Nanti biar gampang melacaknya saya gitu. Oh ini sama nomor telepon mungkin ya, biar Mbak Handayani juga gampang. Nanti itu data itu yang akan saya berikan ke bagian IT. Kenapa kok e-kampusnya nggak bisa aktif? Karena kan kalau dipakai e-kampusnya untuk ikut tuton juga sulit ya. Untuk ikut web juga pakainya guys terus berarti selama ini nggak pakai e-kampus. Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih Bu ya. Jadi teman-teman kalau yang akun e-kampus ya, sebentar ya Pak. Kalau teman-teman yang akun e-kampusnya belum aktif, itu bisa gabung di grup Telegram ya. Atau bisa kalau yang tahu nomor saya itu japri ke nomor saya, atau gabung di grup Telegram. Nanti kita seperti kata Bu Mukti tadi, jangan satu-satu lapornya ya, nanti dikirim link Telegramnya ya. Oke, yang lain iya Pak. Ya Bu, ini ada dua mau saya tanyakan. Pertama, Ibu tadi kalau bisa di Japri katanya nomornya belum kita punya. Mungkin bisa di-share Bu nomornya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini banyak sekali teman-teman yang ngirim SMS yang nggak tahu kebenaran keabsahannya SMS itu, bahwa itu menjanjikan kita dapat kuota sebagai mahasiswa. Apa benar itu kuota khusus untuk mahasiswa? Kalau memang benar, maka kita lebih-lebih nih dengan si COVID ini. Kalau memang ada kuota untuk mahasiswa, kita dibantu gitu, biar kita tetap on terus. Apalagi kan ini nih, mengedepankan tuton Bu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Luar biasa loh Bapak Misrawadi ini semangatnya. Siapa yang mau jawab? Tunggu, saya ini Bu ya. Saya selama pandemi ini dapat terus Bu kuota gratis. Tuh. Karena kemarin kan bayaran juga katanya harus tanggal sekian Bu, tapi saya bayarnya ya mungkin agak lewat tanggalnya ya. Tapi tetap dapat. Nah, nggak tahu kalau teman-teman yang lain, mungkin Ibu Mukti bisa bantu. Kalau saya jujur ya teman-teman, bukan saya mau, saya mentang-mentang saya ketua atau misalnya saya admin ya, saya admin FP, Handayani adminnya PG PAUD.
Jadi sengaja bagus-bagusin UT, enggak, itu semuanya enggak benar. Memang selama pandemi saya dapat kuota gratis dari UT. Itu aja. Kalau ada Bu Mukti mau tambahin silakan Bu. Saya juga Mbak, alhamdulillah dapat. Dapat ya? Iya dapat. Intinya teman-teman itu harus sering buka website UT. Karena informasinya kan ada kapan apa caranya, bagaimana dapat kuota, bagaimana caranya supaya ada keringanan pembiayaan selama pandemi, itu kan semuanya ada di website UT yang bagian mahasiswa. Jadi sering-sering aja buka, itulah di apa ya istilahnya, di bookmark kalau di HP gitu, kasih bintang. Jadi nggak lari-lari lagi itu webnya. Itu yang pertama. Selain kuota, sebetulnya dengan adanya itu tadi apa namanya, e-kampus itu, akun e-kampus itu, kalau Anda aktifkan, kan selama ini kita punya, mungkin pernah ada yang punya akun Google ya, Google Drive, kita punya akun Gmail, kita kan dapat Google Drive tuh, ada sekitar setahu saya 15 giga ya, 15 giga. Kalau punya akun e-kampus, teman-teman ini akan punya 2 tera. 2 tera itu berapa? 2000 giga. Sampai kenger, sampai lulus itu nggak penuh. Jadi silahkan dimanfaatkan dengan baik, 2 tera loh. Jadi sayang kalau akun e-kampusnya nggak diaktifkan. Ini mau masukin apa saja, semacam video-video pembelajaran kita tiap semester, malu mau tampil di YouTube, maunya di OneDrive, nggak apa-apa, masih bisa. Namanya OneDrive kalau di e-kampus, kalau di Microsoft, kalau di Gmail kan namanya Google Drive ya. Nah, itu salah satu fasilitas yang memang diperuntukkan bagi mahasiswa, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi silahkan. Assalamualaikum. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Iya Bu, dari mana? Saya Dan namanya? Darmawati A dari IPBJJ Majene, Sulawesi Barat. Begini Bu, sebelum pandemi kan nilai kita kan banyak yang kurang memuaskan, tapi setelah pandemi rata-rata nilai teman-teman itu bagus semua. Jadi kami berharap bagaimana caranya supaya nanti kalau sudah diadakan lagi PTM seperti biasanya, kami berharap nilai kami juga itu bisa bagus seperti sekarang ini. Gitu mungkin untuk para dosen, kami minta bagaimana caranya supaya nilai kita itu tetap bagus. Meskipun nanti akan diadakan PTM lagi. Terima kasih. Wah, ada ini nih, ada Mbak Irawati nih, salah satu duta GPIP kita. Ini Mbak Irawati juga punya pengalaman sendiri ya, jadi salah satu trainer Microsoft. Nah, itu kalau mau nanya-nanya mengaktifkan bagaimana akun e-kampus, tanya Mbak Irawati. Dia sudah lulus semester kemarin ya Mbak Irawati ya. Nah, itu jagonya Microsoft yang sudah ikut pelatihan di UT sampai selesai. Perwakilan PAUD. Dari mana aku lupa Mbak? UPPJ UT Medan. Dari Medan dia. Oke. Hai, selamat sore. Selamat sore Ibu Mukti, selamat sore untuk semua Bapak Ibu yang hadir. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya tadi mau bertanya, karena mengingat tadi Ibu Mukti mengatakan mengenai akun e-kampus ya, saya bertanya ini, karena kan saya sudah menerima nilai semester 3 ya, ini semester terakhir, puji Tuhan, puji syukur, nilai sangat memuaskan, luar biasa, hanya dapat 1 mata kuliah A- aja, cuman 1. Jadi ya, saya salah satu trainer GPIP, tadi mau bertanya akun e-kampus, berapa lama kalau saya sudah selesai kuliah gini kan Bu, alumni, berapa lama kita masih bisa menggunakan Microsoft? Karena itu kan seperti yang Bu bilang, penyimpanan Google Drive, OneDrive kan itu luar biasa besar ya untuk kita ya. Apakah saya alumni masih bisa menggunakan, karena untuk PAUD kan banyak video-video yang harus kita kita simpan ya untuk pembelajaran kita. Seperti itu, Bu. Saya juga belum tahu tuh, alumni dapat jatah apa enggak ya? Iya, saya sangat berharap kita alumni masih bisa menggunakan. Terus kalau yang di UT sendiri, kalau yang dosen ya, yang dosen begitu dia pensiun, akun e-kampusnya almarhum. Oh, aduh, sayang sekali ya. Mungkin ya, memang ini istilahnya fasilitas privilege buat mahasiswa ya. Jadi
saya sarankan sih Mbak Irawati jaga-jaga aja, segera dipindahkan itu beberapa file-file yang penting di OneDrive, jangan di apa namanya pakai kampus dulu. Tapi kalau mau bertanya persisnya mungkin nanya ke super trainernya ya, ke Mas Yucha di grup GPIP atau sama. Hanya Mas Iya, Yucha. iya. Karena iya, mau memastikan saja Bu, karena kan banyak file yang saya gunakan di situ. Oh, jadi kita belum ada kepastian sampai berapa lama untuk menggunakan akun Lama-lamanya saya nggak tahu, jangan-jangan cuma 3 bulan bisa aja atau gimana, makanya segera diimigrasikan aja. Diimigrasikan. Apa ya, mungkin jadi beberapa akun. Yang saya ini kan tekankan ini justru yang masih pada apalagi semester 4 tapi seperti Mbak Lika, aduh kalau nggak pakai kampus rugi berat ya. Yang sudah pakai kampus merasakan tuh, saya yang mau ninggalin katanya udah keenakan dengan fasilitas tuh Mbak Irawati itu. Iya, saya berbagi pengalaman ya Bu Mukti, boleh? Yang teman-teman lain jadi semangat untuk pakai Boleh banget, Mbak. Iya, saya berbagi pengalaman boleh ya Bu Mukti ya? Silakan. Iya, saya salah satu mahasiswa seperti yang dibilang Bu Mukti adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti guru inovatif pembelajaran yang diadakan oleh UT, FKIP UT khususnya. Dan ini sangat-sangat berguna, bermanfaat buat kita ya, guru PAUD dalam pembelajaran digital yang membantu kita dalam pembelajaran secara daring untuk anak siswa kita yang PAUD ya. Jadi sudah banyak peserta-peserta yang ikut dan saya salah satu juga mengikuti sampai MOT ya, Master of Trainer ya Bu Mukti ya. Saya memberikan pelatihan kepada guru-guru Tangsel, Tangerang Selatan. Nah, baru saja selesai. Nah, saya berharap ya kan teman-teman bisa menggunakan akun e-kampus ini karena ini untuk mendukung pembelajaran Bapak Ibu ya selama nanti perkuliahan. Nah, kalau memang ada kesulitan mengenai pengaktifasi akun e-kampus, mungkin seperti yang Ibu bilang Bu Mukti tadi katakan, boleh di list kepada salah satu organisatornya seperti misalnya Ibu Handayani tadi ya, biar bisa diaktifasi akun e-kampusnya dan menggunakan akun e-kampusnya. Seperti saya katakan tadi, itu OneDrive itu sangat dimanfaatkan sekali ya, banyak luar biasa. Dan selebihnya itu Microsoft juga memiliki aplikasi fitur-fitur yang sangat bermanfaat untuk bisa kita gunakan dalam pembelajaran digital kita, bukan hanya untuk anak-anak, untuk kita sebagai selama perkuliahan, tapi juga ketika kita mengadakan pembelajaran bersama anak-anak kita di PAUD. Jadi kita bisa menjadi guru yang inovatif, guru yang kreatif dalam memberikan pembelajaran yang hebat kepada anak-anak kita secara jarak jauh ya di masa pandemi ini. Seperti itu Bu Mukti, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang boleh saya dapatkan. Wah, terima kasih banyak loh Mbak Irawati. Luar biasa pengalamannya sudah berbagi kepada kami. Kami yang belum tahu ini, belum paham, memang butuh masukan, saran, dan pengalamannya. Jadi Mbak Lisa ada di chat tanya, itu untuk modul apa dulu ya yang mau dibaca dari chat. Mungkin Kak Windy mau berbagi yang alumni. Ya boleh. Mbak Windy Dewi Anggita, boleh Mbak? Ini ya, Kakak pengen tahu acuan kita kalau mau mempelajari modul yang mana dulu ya. Kayaknya main mulu, ngambil bola ini. Gimana? Mbak Windy-nya? FB ada nggak? Itu yang raise hand itu mau bertanya atau gimana?
Ya, yang atau angkat mau tangan ngasih dulu. saran atau mau memberi saran? Grup Facebook ada nggak? Oh, grup Facebook kita masih menggunakan grup punya Bu Mukti ya, yang alumni PG PAUD, PG PAUD itu ya, mahasiswa dan alumni PG PAUD. Nanti dikasih linknya aja Mbak di. Iya, nanti linknya dibagikan ya. Ini untuk yang bertanya masalah modul tadi Bu Mukti ya, kalau pengalaman saya, modul kan misalnya ada 5 pelajaran kan 5 modul. Ya kita bacanya nggak sekaligus 5 modul, kita bacanya dulu yang, ya kalau saya menurut saya itu mana dulu yang saya minat gitu. Saya bacanya juga nggak harus hari ini satu modul habis. Enggak lagi santai seperti saya kan rumah tangga, punya anak banyak ya, punya anak 3. Jadi di waktu sholat ya buka modul sedikit, nanti diskobiloin kan, ditandai yang mana yang penting nanti pas web itu bisa kita tanya ke dosen atau kita kan ada grup kelas, kita bisa sharing ke teman. Misalnya ini saya nggak paham apa, misalnya ada pendapat teman di kelas. Makanya kita kan nanti ada, ini kan ada grup Telegram, tadi linknya sudah dibagi teman-teman. Bisa gabung dan kalau misalnya kita juga bisa berbagi ya, kalau misalnya ini di modul ini kita ada yang kurang paham kan di grup Telegram. Kita bisa minta bantu Bu Mukti ya kalau misalnya ada yang dipertanyakan, kecuali minta jawaban ya mungkin Bu Mukti nggak mau kali jawab ya Bu ya. Ya itu aja untuk yang bertanya masalah modul tadi. Lihat modul mana yang diminati dulu. Kalau misalnya ngelihat modulnya sudah setebal apa ya kita pahami dulu isi modul. Karena kalau UAS itu semua ini soal-soal itu jawabannya ada di modul. Seperti kemarin ya THE kemarin itu semua jawaban ada di modul, tapi nggak saling, kita nggak saling. Kita ambil jawabannya itu di modul, ya kita jawabnya sesuai pendapat kita sendiri, narasi kita sendiri dengan bahasa kita. Jadi kalau kita nggak baca modul, nggak pahami modul, ya pasti nggak bisa jawab. Jadi modul itu dibaca dulu, kalau saat dia mulai, itu bisa kita tanya ke dosen atau ke teman. Kalau tutor, ya kita bisa ada di forum diskusinya kan. Bisa kita forum diskusi itu kita tanyakan ke teman-teman atau dosennya. Terima kasih, itu aja Kak Lika. Oke Kak, saya mau tanya mungkin boleh? Ya. Kayaknya ini apa berhubungan dengan forum kita nih, maksudnya tentang pengurusan dan keanggotaan di tiap bidang, boleh Kak nanya tentang itu? Boleh Kak. Ya, ini masih agak sedikit bingung dalam artian gini, kemarin kan kita sempat membentuk kepengurusan gitu Kak ya untuk bidang-bidang dalam kegiatan kita di forum ini. Salah satunya tuh seperti ada beberapa bidang minat dan bakat, kewirausahaan, sumber daya manusia, komunikasi. Nah itu yang mau saya tanyakan tuh kira-kira itu konsepnya seperti apa Kak? Bidang-bidang itu gitu, maksudnya kayak saya nih kebetulan kan kemarin dengan PD nggak PD-nya nunjuk sebagai ketua minat dan bakat, sebenarnya saya juga masih belajar. Itu harus ngapain gitu Kak? Ataukah misal tugasnya apa? Apakah memberikan informasi seputar kegiatan yang berhubungan dengan minat dan bakat mahasiswa? Atau seperti apa seperti itu tugasnya gitu, mungkin lebih ke jobdesk-nya gitu seperti apa, dan mungkin teman-teman yang lain juga menanyakan mungkin ya kawan-kawan yang lain ini kalau saya di bidang ini saya ngapain gitu, apa aja yang harus saya kontribusi, apa yang bisa saya berikan di bidang itu kayak gitu, terutama yang mengemban sebagai ketua gitu, terus saya harus bagaimana, terus anggota saya yang membantu saya harus gimana gitu. Itu kira-kira job desk-nya kita tuh seperti apa Kak? Mungkin itu aja saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Itu kemarin memang kita rencana bikin forum ya, yang dibina oleh Bu Mukti. Tapi karena hari ini Bu Mukti bilang untuk perkenalan terlebih dahulu forum kita, jadi kita fokusnya ke
auditnya itu di Telegram. Untuk bentuk kepengurusannya sekarang kita nggak bahas kepengurusan dulu, Kak. Jadi untuk sekarang perkenalan dulu aja. Untuk kepengurusannya nanti kita minta Bina sama Bu Mukti lagi. Ya. Kalau Bu Mukti mau tambahin, Bu, karena tadi kan sudah dibilang sama Ibu dosen, itu Ya. belum ada surat edaran resmi kalau untuk forum resmi. Jadi kita nunggu surat edarannya turun ya Bu ya. Jadi untuk saat ini kita hanya forum itu tuh berdasarkan dari mahasiswa Komunikasi untuk aja mahasiswa. Jadi sama seperti grup kemarin, grup Telegram hanya namanya diubah menjadi forum mahasiswa PG PAUD UT. Tapi fungsinya Artinya baru sebatas komunikasi aja gitu Kak ya. Benar Kak. Jadi kalau misalnya saya berharap semua mahasiswa itu gabung di grup Telegram, IG, atau Facebook. Facebooknya masih Facebooknya kita pakai Facebook Bu Mukti ya, yang alumni PG PAUD itu ya, yang mahasiswa dan alumni PG PAUD. Nanti di-share linknya. Nah itu tujuan berbagi ya Kak. Kalau untuk forum resminya kita masih nunggu surat edaran dari UT. Oke, siap. Untuk pengurusan juga sekarang kita nggak bahas pengurusan dulu. Oke, ya, terima kasih Kak. Izin bertanya Bu. Ya. Izin bertanya Bu. Ya. Izin bertanya Bu. Halo. Halo Bu. Teman-teman grup ke ini link Facebooknya sudah dibagi ya. Izin bertanya Bu. Bisa? Halo. 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 Gangguan kali itu. Kayaknya. Halo. Tanya ya, biar suaranya tidak ini mengganggu. Iya Mbak. Bu mau nanya. Ini kenapa suaranya kayak gitu ya? Suaranya putus-putus Mbak. Yang di mana ini Bu, yang putus-putus. Suara siapa ya? Halo, bagaimana ini? Halo, mohon peserta di unmute bentar karena ini kan
Silakan bicara, dibuka dulu Mbak Yulika. Oke, gimana? Sudah agak jelas atau gimana? Ya, sudah. Ada masih kayaknya ya jelas ya Bu ya. Bagaimana yang lain? Udah masih ada yang mau bertanya atau izin jelas atau? Oh ya, silakan Ibu. Saya Kiki Wijayani dari UB PJJ Selat Panjang. Kami kan SIPAS PTM ya Bu. SIPAS non TTM itu berarti kami perkuliahannya ikut tutor saja ya Bu. Udah satu web ya. Kemudian masalah SKS nih Bu masih kurang ngerti, kan ada yang 3 SKS, 4 SKS. Itu diaplikasikannya ke jadwal perkuliahan kita tuh gimana tuh Bu? Terima kasih. SIPAS non TTM ini memang termasuk yang jarang ya kalau di PG PAUD, artinya dia sebetulnya tapi kan SIPAS. Jadi kalau SIPAS itu singkatan dari sistem paket semester. Jadi paketnya sama, setiap semesternya sama. Semester 1 itu apa, semester 2 apa, itu sama dengan teman-teman yang lewat web atau lewat TTM. Hanya kalau SIPAS non TTM artinya tidak ikut TTM kan? Semuanya ikut satu form gitu. Itu aja bedanya. Tapi kalau paketnya sama. Jadi tidak ambil aku sekarang mau ambil ini mata kuliahnya nggak bisa. Sudah ada paketnya masing-masing. Itu tetap sama. Adanya di mana? Silakan dilihat di katalog ya. Katalognya ada di mana? Kalau belum dapat yang versi cetak, silakan di-download. Mudah banget, bisa dilihat di website www.utacid itu. Cari aja di situ katalog, atau kalau bingung ya dari Google aja langsung ditulis katalog UT 2021 nanti nomor. Nah, itu download, pelajari di situ. Tapi yang kalau yang praktek yang paket-paket katalog kurikulum namanya. Ada 2 kalau di bawah itu. Ada katalog penyelenggaraan, itu kaitannya dengan besaran PTP, terus nilai yang lulus atau enggak dan sebagainya macam-macam. Nah, katalog kurikulum hanya khusus yang tadi semester 1 tuh dapat apa, semester 2 dapat apa, seterusnya sampai lulus, ya. Coba dipelajari di sana. Paketnya apa saja. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu. Iya, dengan siapa? Saya pengajian Pasar Utara. Di sini saya mau bertanya Ibu terkait kampus itu cara mendapatkannya itu bagaimana Bu? Aplikasi kampus atau gimana ya Bu? Mohon bimbingan. Terus yang untuk kedua, saya mau bertanya terkait apakah versi terbuka ini ada beasiswa apa-apa aja sih Bu? Beasiswa itu karena saya ini di sini sangat minim sekali Bu informasi begitu. Jadi saya pribadi itu mencari info itu enggak dari Pokja itu sangat lambat gitu. Jadi saya pribadi itu cari info itu ya dari IG gitu. Dengan adanya forum ini, alhamdulillah, insya Allah semoga aja bisa membantu. Halo? Halo? Iya, iya Mbak Rini. Bagaimana Ibu Mufti bisa bantu jawab untuk pertanyaan Mbak Rini? Untuk e-kampus tadi sudah diitukan ya sama Mbak Ira. Nanti sebenarnya di website juga sudah ada kok step-stepnya. Cuma tadi kalau memang step-stepnya diikuti tapi ternyata ada kesulitan, silahkan nanti direkap. Jadi yang penting baca dulu di website. Bagaimana cara mendapatkan e-kampus itu dipelajari, step-stepnya diikuti. Nanti mungkin Mbak Ira kalau masih join juga silahkan untuk menjelaskan step-stepnya secara lebih rinci. Tapi nggak sulit selama ini sih ya. Terus kalau untuk beasiswa, nah yang setahu saya memang untuk selama pandemi ini semua beasiswa dialihkan kepada bantuan COVID tadi ya. Saya kurang tahu kalau yang tidak dari UT, artinya kalau yang nasional seperti itu. Tapi kalau dari Pemda masing-masing, nah ini kan berarti sering-sering dengar-dengar lah curi-curi info ya di Pemda itu ada beasiswa apa. Nah itu beberapa
mahasiswa PAUD di berbagai daerah itu dapatnya justru dari Pemda juga. Nah, itu kan kalau saya juga kan tidak update ya, artinya Pemda mana yang menyelenggarakan, karena kadang-kadang juga per kabupaten, kadang-kadang per provinsi gitu. Tapi peluang-peluang seperti itu selalu ada. Karena kenapa? Kita kan tahu kan, setiap Pemda itu kan ibu kepala daerahnya itu kan jadi bunda PAUD ya. Nah, kalau dia punya kemauan baik, dia punya willingness untuk bagaimana mengentaskan guru-guru PAUD ini pada minimal segera pada jadi sarjana, ya biasanya dia keluarkanlah sedikit dari APBD-nya itu untuk beasiswa. Itu nanti silakan diperjuangkan lewat IGTKI di daerah masing-masing atau lewat Himpaudi gitu. Gimana caranya supaya dapat bantuan. Selama ini sih ada. Termasuk kemarin dari GTK juga ada memberikan, tapi itu nggak lewat ke kami gitu. Jadi langsung ke ke Pemda-Pemda gitu. Ada di mana mahasiswa UT, di situ dilihat syaratnya, jadi mereka langsung ke sana. Jadi saya pun nggak tahu siapa aja yang dapat gitu. Karena kalau di prodi kami lebih urusannya yang sifatnya akademis ya, bukan yang beasiswa. Oke, saya rasa mungkin cukup ya sesi tanya jawab dan saran-sarannya. Mungkin karena juga waktu kita yang semakin sore. Terima kasih banyak untuk Ibu Mukti. Iya, Bu. Iya. Iya. Mau nanya, Bun. Bu nanya. Iya, gimana Bu Mukti? Ini kita mau lanjutin atau kita mau aja, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BPJ Jember. Oke, ada persoalan tadi. Oke, yuk lanjut. Saya kan mahasiswa baru dari SIPAS Semi dari semester 4 langsung. Jadi gini, saya mau menanyakan, itu kan ada tuton, ada web, ada praktik ya. Saya tuh mau menanyakan, kapan kita saatnya membuka tuton, kapan saatnya kita membuka web, itu saya belum paham. Jadi saya takut ketinggalan, saya takut gimana ya, soalnya kan setiap hari sudah ada kesibukan masing-masing, soalnya juga ditambah dengan operator gitu. Jadi saya tidak mungkin membuka situs UT setiap hari. Jadi apakah nanti ada invoice dari UT pusat atau gimana, Bu? Itu. Bagus, pertanyaannya bagus. Ini mewakili banyak pertanyaan mahasiswa dan sering juga kesalahan yang sama yang dilakukan oleh para mahasiswa. Jadi sebetulnya kalau sudah ikut web atau TTM itu nggak perlu ikut tuton. Kalau sudah ikut tuton nggak perlu ikut web. Jangan web-nya. Karena apa? Karena memang sistem juga nanti akan menjaring nilai salah satu aja, web atau tuton aja. Jadi kalaupun misalnya saking rajinnya nih, ikut web juga, ikut tuton juga, nanti tetap aja yang kejarin salah satu nilai itu. Nanti memang secara sistem komputer akan mengambil nilai yang tinggi, tapi nggak bisa dua-duanya. Misalnya gini, tuton kan 50% kalau yang mata kuliah berpraktek ya. Kan kita tahu ya di PAUD itu ada mata kuliah berpraktek, ada mata kuliah tidak berpraktek, ada juga mata kuliah praktek. Bedanya apa sih? Kalau mata kuliah berpraktek itu tugas-tugas tutorialnya yang sifatnya ada prakteknya. Ya. Keterampilan musik dan tari kan mesti koreografi, terus ada misalnya kalau metode pengembangan kognitif atau metode-metode itu semuanya kan berpraktek, itu kan harus simulasi ke depan kelas, itu namanya mata kuliah praktek. Sumbangannya 50% kalau tuh web, tapi ketika dia menjadi tuton itu hanya 40%, tetapi tetap harus mengerjakan tugas-tugas praktek. Kuncinya adalah satu, ikuti salah satu dan konsisten gitu ya, jangan zigzag, bingung sono sini oke, malah akhirnya nggak dikerjakan tugasnya, apalagi untuk tugas praktek. Ini teman-teman perlu hati-hati yang baru. Kenapa tugas kita punya 12 mata kuliah berpraktek, nanti dilihat ya di katalognya, kita punya 12 mata kuliah berpraktek dan 3 mata kuliah praktek. Yang 3 ini adalah PKP, PKM, analisis, tidak ada ujian akhirnya. Ini semuanya adalah performance, portofolio lah anggap saja. Yang mata kuliah berpraktek, ini ada UAS-nya, yang sekarang kita kenal dengan THE itu selama masa pandemi, tetapi waktu dulu zaman sebelum pandemi pakai multiple choice ya, pilihan ganda, tetapi harus ada nilai tugas prakteknya, yang tugas itu dikerjakan pada saat tutorial.
baik itu web maupun tuton. Kalau si mahasiswa ini alpha tidak mengerjakan tugas praktek, meskipun dia ikut UAS, nilai UASnya nggak bisa keluar. Ini yang perlu diwaspadai. Jangan sampai menggampangkan gitu ya. Yang penting udah ngerjain UAS ini, nggak harus ikut tutorial, nggak apa-apa. Tapi yang berpraktek ini harus ikut. Sebaliknya, meskipun sudah ikut tutorial, juga jangan gampangin, aku kan udah ikut tutorial, pastilah nilainya bagus. Enggak juga. Karena 50% lagi masih ditentukan oleh UAS. Tetap harus belajar. Itu ya, intinya begitu. Jadi pilih salah satu, Mbak. Cukup saya rasa ya, Mbak Yulika? Bu, lagi, Bu. Apa lagi? Itu kan gini. Itu ada waktunya apa enggak sih, Bu? Waktunya maksudnya, iya. Waktunya apa? Ada dari saya. Tapi nanti silakan aktif, kan biasanya ada grup kelas biasanya. Terus kelas. Nah, itu kan biasanya ada grupnya tuh dikasih tahu. Atau di sini ada ibu dosen dari Jember juga, ada Bu Iswati nanti. Intinya gini, kalau bingung ini ke kantor UBPJJ. Gitu. Oh, gitu. Tapi sebetulnya zaman sekarang nggak perlu ke kantor. Pokoknya sering-sering lihat web aja, lihat website. Daripada ke kantornya belum ketemu, malah di website informasinya sudah ada semuanya kok. Ya. Ya itu, Bu. Saya bingung loh, Bu, kapan kita tuton, kapan kita web gitu loh, Bu. Ada di website selalu diumumkan. Ada tuh Bu di jadwalnya di e-learning tuh untuk S1 mahasiswa baru. Ada tuh jadwal tuton, itu ada tanggalnya sudah semuanya lengkap di situ, Bu. Oh ya. Tadi seperti kata Mbak Handayani, ikut tele jadi cepat melek gitu. Oh, Mbak Handayani ngoprek-ngoprek jangan lupa, bukan udah mulai gini-gini, jangan lupa daftar. Tuh saya suka menyimak saja. Ya, Bu. Ya, Bu, makasih, Bu. Oke, sama-sama Ibu Erma Bu, Yunita. tambah ya, Bu. Tadi kan sudah dikirim grup Telegramnya ya. Ya kalau bisa yang gabung di Zoom ini, ya kan tadi sudah dibilangin kalau kita pendas ini fokus info itu dari Pokjar. Memang Pokjar itu memberikan info ke mahasiswanya, tapi kadang ya kita juga kadang melihat WA dari Pokjar juga kadang nggak kita baca kan. Jadi ya ada link Telegram, kalau bisa semua gabung di grup Telegram itu, nanti infonya untuk kapan tuton, kapan web, itu ada kalender akademik dari IT. Itu kalender itu semua grup itu sering dibagikan, Bu. Ayo. Oke. Terima kasih Bu Handayani. Bu, Baiklah. Halo, mohon maaf yang mau bertanya. Kita cukupkan sampai di sini dahulu karena waktu kita terbatas. Terima kasih untuk Ibu Kepala Prodi PG PAUD, Ibu Mukti Amini MPD, dan seluruh dosen-dosen yang terhormat. Terima kasih banyak yang telah hadir hari ini. Untuk seluruh peserta Zoom juga, terima kasih telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir acara ini. Dan kita akan menutup acara ini dengan pembacaan doa yang insya Allah Ibu Patria Agustina. Ibu Patria Agustina masih ada? Untuk kepada Ibu Patria Agustina, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah masih ada Kak, sempat kepental ini tadi. Ya. Oke, teman-teman, izinkan saya memimpin doa dengan cara Islami dan kepada teman-teman sekalian yang berbeda dengan agama saya untuk berkenan menyesuaikan diri sesuai dengan keyakinan masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yakin, fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimil sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan sekalian, dengan berakhirnya doa penutup tadi, maka berakhirlah pula acara kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen ke Anda ini tadi udah langsung otomatis ke Anda ya dikirim ya. Absen tadi ada di link ya. Ya, absen ada di link sudah dikirimkan. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Kak Handayani. Saya belum absen, Bu. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Mukti, terima kasih ya sekali lagi ya Ibu Mukti. Bapak Ibu dosen, terima kasih. Terima kasih banyak. Seluruh Ibu dosen, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih, Mbak. Untuk teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Salam. Live ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Horas. Terima kasih. Lebab. Horas untuk kita semua. Udah bisa keluar ya? Mohon didengar untuk kunci. Kok sampai kampus ini? Lima 60 54 56 tuh. Enam dua lima sembilan 0823 62 Mantap pertanyaannya Pak. Saya belum pernah dapat kuota belajar yang di-share Pak Ismail.